Halo adik-adik, balik lagi sama Kak Bram. Di sekolah minggu kali ini Kak Bram ingin membawakan ibadah minggu di hari ini. Sebelum kita memulai sekolah ibadah minggu pada minggu ini, lebih baik kita menyanyikan lagu Kau Temanku, Ku Temanmu, Kita Selalu Bersama. Ayo adik-adik bangkit berdiri dan nyanyikan lagu bersama. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendukungmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Ya, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada minggu ini, lebih baik kita berdoa sebelum memulai ibadah. Mari kita ambil sikap, lipat tangannya, dan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di minggu ini kami masih bisa berkumpul menjadi satu untuk melakukan ibadah sekolah minggu secara virtual. Tuhan, sebelum kita melakukan ibadah sekolah minggu secara virtual, agar ibadah sekolah minggu virtual ini berjalan dengan lancar hingga akhir, hanya dalam nama-Mu saja aku berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah ini, lebih baik kita menyanyikan lagu kembali, mengasihi lebih sungguh. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih adik-adik ya, mengasihi ya. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan ke firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagi lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ayo adik-adik, mari kita berdiri. Kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu
adik-adik. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh bersekolah minggu secara online hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami anak-anak-Mu, dan ajar kami untuk dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Adik-adik, pasti masih ingat kan cerita minggu lalu? Ya, Tuhan Yesus sudah bangkit dan ia menampakkan dirinya. Ia menunjukkan dirinya dan menemui murid-murid di pantai Danau Tiberias. Nah, firman Tuhan yang tadi kita baca adalah kelanjutan dari firman Tuhan minggu lalu. Supaya kita lebih jelas lagi tentang firman Tuhan hari ini, yuk kita nonton video yang berikut ini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk kedua kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau."
Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Ya, adik-adik, setelah kita membaca, mendengar firman Tuhan, juga melihat video singkat tadi, kita tahu bahwa Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali dengan pertanyaan yang sama. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihimu. Petrus mengasihi Tuhan Yesus sebagai sahabatnya. Lalu Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Percakapan antara Tuhan Yesus dan Petrus tadi diulang sampai 3 kali. Kalau kita ingat, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali juga. Petrus berkata bahwa Petrus tidak kenal Tuhan Yesus. Padahal Petrus adalah murid Tuhan Yesus ya adik-adik, murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bangkit, apakah Tuhan Yesus marah terhadap Petrus? Tidak, Tuhan Yesus mengasihi Petrus sahabatnya. Sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi Petrus, Tuhan Yesus mengutus Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya, untuk bersaksi bagi Tuhan, untuk menceritakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada banyak orang. Tuhan Yesus mengasihi Petrus sahabatnya. Sahabat itu apa sih Kak? Adik-adik tahu dong siapa ini? Ya, ini SpongeBob dan sahabatnya Patrick. SpongeBob dan Patrick memiliki persahabatan yang sangat erat. Walaupun SpongeBob pernah berbuat salah terhadap Patrick dan Patrick juga pernah berbuat salah kepada SpongeBob, tetapi mereka tetap saling mengasihi. Mereka tetap saling bersahabat. Kita juga punya sahabat yang sejati ya adik-adik. Siapa sih sahabat sejati kita? Sahabat sejati kita adalah Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Adik-adik, Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk kita. Tuhan Yesus tidak hanya menjadi sahabat untuk Petrus, tetapi Tuhan Yesus juga adalah sahabat kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu, kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus? Yang pertama, walaupun adik-adik lebih suka bermain gadget, main games, nonton TV, nonton YouTube, lihat Instagram atau TikTok, tapi adik-adik, kita mau mengasihi Tuhan dengan selalu mengutamakan Tuhan Yesus, dengan tidak lupa berdoa, dengan membaca firman Tuhan bersaat teduh setiap hari, dan rajin bersekolah minggu. Itu tandanya kita mengasihi Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, kita mau mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Contohnya, kita mau mengasihi mama dan papa dengan cara hormat, taat, dan dengar-dengaran kepada mama papa. Lalu kita mau mengasihi kakak dan adik kita dengan sharing mainan atau makanan kesukaan kita, juga bermain bersama. Kita juga mau mengasihi opung dan saudara-saudara kita yang lain dengan selalu mendoakan mereka. Dan juga mengasihi mbak yang membantu kita di rumah. Dengan cara apa? Dengan cara membereskan mainan supaya kita bisa meringankan pekerjaan mbak. Itu tandanya kita mengasihi mbak juga. Dan contoh yang terakhir, kita mau menjadi sahabat untuk setiap orang.
walaupun ia berbeda dengan kita, berbeda agama dengan kita, berbeda negara dengan kita, berbeda warna kulit, mungkin kulitnya lebih putih atau lebih hitam dari kita, walaupun rambutnya bukan berwarna hitam, atau walaupun dia memiliki keterbatasan fisik, seperti tidak bisa berjalan atau tidak bisa melihat. Kita mau menjadi sahabat untuk mereka semua. Itulah tanda bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk percaya, untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Seperti ayat hafalan yang akan kita pelajari hari ini. Dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Supaya kita lebih mudah menghafalnya, kita bisa menyanyikan ayat hafalan ini. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itulah ayat hafalan kita pada hari ini. Semoga adik-adik boleh merenungkan firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan adik-adik dengan mengasihi Tuhan Yesus, dengan mengasihi sesama kita, saudara-saudara kita, semua orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami boleh dengar pada hari ini, yang mengajar kami untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami melalui perbuatan-perbuatan kami. Dengan rajin berdoa, merenungkan firman Tuhan setiap hari, rajin ke sekolah minggu, mengasihi orang-orang di sekitar kami, dan menjadi sahabat untuk setiap orang. Biarlah Tuhan, Engkau tolong kami dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau telah memberikan nyawa-Mu dengan mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Ajar kami untuk mengasihi Tuhan dengan menjadi anak yang lebih baik, anak yang lebih rajin, anak yang selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Bantu dan tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Bagaimana adik-adik firman Tuhannya? Sebelum kita melanjutkan firman Tuhannya, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah, Sungguh Indah. Adik-adik, kita akan memasuki persembahan. Silahkan adik-adik persembahkan
persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Adik-adik bisa menitipkannya ke mama papa untuk dikirimkan ke gereja, atau bisa mentransfernya melalui nomor rekening di bawah ini. Sembari adik-adik memberikan persembahan, mari adik-adik kita nyanyikan lagu Kasih dari Surga memenuhi tempat ini. Ayo adik-adik bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pujian. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Marilah kita mendoakan persembahan kita, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah adik-adik sekolah minggu, kita berdoa di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita ucapkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
adik-adik ibadah sekolah minggu sudah selesai, Kak Abram selalu mengingatkan untuk memakai protokol kesehatan, yaitu pertama memakai masker. Gunakan masker dari hidung sampai dagu. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan dengan air bersih atau memakai hand sanitizer. Oke, baik adik-adik. Sampai sini saja ibadah virtual kita hari ini. Sampai jumpa. Shalom.